Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Bahkan di awal tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali berjumpa dan bersama-sama boleh belajar, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati supaya firman yang pagi ini akan kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pagi ini membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 84. Saudara, kitab Mazmur nomor 84, saudara, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Saudara, tema kita hari ini adalah semakin lama semakin kuat. Saudara, ada perbedaan yang sangat mencolok antara jerami, kayu, emas, dan perak. Saudara, jika dibakar, jerami dan kayu pasti akan musnah. Tetapi emas dan perak justru sebaliknya, semakin menjadi murni. Artinya saudara, menjadi pengikut Kristus haruslah seperti halnya emas dan perak, semakin dibakar semakin murni. Saudara dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus tentu bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa kesulitan. Tidak. Kesulitan, pergumulan, tantangan di dalam hidup akan tetap kita alami. Bahkan saudara, terkadang ujian dan tantangan itu semakin berat. Namun biarlah semuanya itu juga membuat kita semakin kuat pula di dalam Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Saudara dan saya harus mulai belajar memandang setiap permasalahan, pergumulan, dan kesulitan hidup yang ada dengan kacamata iman, bukan kacamata manusia atau kedagingan. Maksud saya adalah dengan kacamata iman, artinya kita melihat bahwa di balik semua yang kita alami di dalam kehidupan ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Yang mungkin masih terselubung bagi kita, tetapi rencana itu baik dan indah bagi kita. Dengan kacamata iman berarti kita melihat sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada kesulitan, Tuhan selalu beserta dan berjalan bersama dengan kita. Itulah kacamata iman, saudara. Nah, mari saudara kita melihat di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, khususnya di dalam ayat yang ke-8 berkata begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, sangat menarik untuk kita perhatikan. Logikanya saudara, normalnya kalau kita berjalan atau berlari, semakin lama pasti semakin lemah. Kalau di dalam bahasa yang pergaulan sehari-hari makin loyo begitu ya. Tapi di ayat ini dikatakan, digambarkan saudara, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara, satu kali gereja kami, jemaat ikut di dalam
lomba, ya, lomba gerak jalan tingkat kecamatan. Sebenarnya bukan ikut lomba, kami hanya meramaikan begitu ya, memeriahkan dan sambil memperkenalkan diri bahwa kami ada di Kecamatan Parengan. Kami memakai seragam celana merah, celana pendek begitu ya, seragam SD, dan atasannya putih, pakai kaos putih begitu. Nah, saudara, ketika lomba dimulai, kami memakai nama GKIK Hosana. Saudara, ketika saya mulai ikut lomba itu, di kilometer pertama, kedua, ketiga, keempat, wah begitu semangat dan masih kuat begitu ya. Tetapi lama-kelamaan mendekati garis finish yang kemudian kami harus lewati tanjakan yang lumayan, saudara. Maka kaki saya mulai kram, mulai lemah, mulai lemas. Jadi secara logika, saudara, normalnya kalau kita berjalan, kalau kita berlari, maka semakin lama seharusnya semakin lemah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan semakin kuat dan semakin kuat. Diulang 2 kali, saudara. Artinya apa? Ada sesuatu yang membuat mereka makin berjalan, bukan makin lemah. Makin lama makin kuat dan semakin kuat. Pertanyaannya, saudara, apa yang menjadi rahasianya dan kepada siapa hal ini bisa terjadi? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, saudara. Kita akan menemukan jawabannya di sana. Bahwa orang yang semakin kuat dan semakin kuat adalah mereka yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan syiar. So, dari ayat yang ke-6 ini kita mendapatkan satu jawaban bahwa hal itu akan terjadi kepada orang-orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan dan selalu rindu atau berhasrat untuk datang kepada Tuhan atau ziarah kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara, orang yang mengandalkan Tuhanlah yang akan berjalan makin lama makin kuat. Orang yang mengandalkan Tuhanlah yang sanggup tetap berjalan sekalipun medan jalannya tidak mudah. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhanlah yang sanggup tetap berjalan menjalani kerasnya kehidupan dan beratnya hidup ini. Saudara, kita tidak tahu tahun 2025 seperti apa dan bagaimana di depan sana. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dialah yang akan dapat melewati dan menjalani tahun 2025 ini dengan tetap kuat. Saudara sekali dikasihi Tuhan, dari apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-8 ini, bukan saja mengungkapkan rahasia di mana kekuatan seseorang yang mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga bisa melihat bahwa Tuhan sanggup memberi mukjizat yang bahkan membalikkan hukum alami kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya dalam segala sesuatu. Saudara, hal yang berikut yang mau saya sharingkan kepada saudara adalah bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan dalam hidup ini. Saudara, jawabannya jelas bahwa kita harus memiliki satu persekutuan yang karib dengan Tuhan, atau kita memiliki waktu yang senantiasa berada di hadirat Tuhan. Sehingga tantangan sebesar apapun itu tidak akan membuat kita goyah. Di dalam ayat yang kelima, Mazmur 84 dikatakan begini, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 juga dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebenarnya inilah rahasia untuk beroleh kekuatan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu menghadapi semua kesulitan dan tantangan hidup yang semakin berat. Dan tentu saja saudara, untuk melekat kepada Tuhan, hal itu tidak terjadi begitu saja. Perlu adanya latihan, perlu dibiasakan.
Artinya setiap hari kita harus rela dilatih dan dibentuk Tuhan melalui berbagai macam ujian dan tantangan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 2025 ini, mari kita alami terobosan dan mujizat Tuhan dengan meletakkan kekuatan di dalam Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, meskipun mungkin pada mulanya terasa berat, terasa sulit, namun Tuhan akan selalu siap memberi pertolongan dan kekuatan kepada kita. Karena itu, tetaplah berjalan bersama Tuhan dan andalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan atau kerjakan. Ingat saudara, bahwa Tuhan selalu punya rencana untuk kebaikan kita, dan Dia punya cara dan kekuatan untuk selalu menolong hidup kita, untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Semakin lama, semakin kuat, karena kita ada di dalam Tuhan, dan kekuatan kita berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sajikan dan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kami di tahun 2025 ini, sekalipun kami tahu tidak mudah, tidak gampang, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kami. Dan ketika kami mengandalkan Engkau, maka ketika kami menjalani hidup ini, semakin lama, semakin kuat. Karena itu Tuhan, tolong kami, berkati setiap kehidupan kami, perjalanan kami hari demi hari. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam segala yang kami kerjakan dan lakukan. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, untuk terus boleh mengingat kebenaran firman-Mu dan terus menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya.